ini mantu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu kita dari Palestina, yaitu Syekh Muhammad yang dirahmati Allah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sholat Isya dan disebut dengan tarawih di Masjid Baitur Rahman yang sama-sama dirahmati Allah. Yang pertama yang paling utama mari sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah diberikan kenikmatan yang sangat luas, sangat besar, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmatul Islam wal iman, sehingga meringankan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju dan dapat kita sama-sama dalam kewajiban yaitu sholat Isya berjamaah dan sholat yang lanjut dengan azan subuh. Dan sholat yang kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad dari Palestina. Mudah-mudahan itu memberikan bekal tambah ilmu kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam alaihi wasallam kepada Muhammad kita, pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau umatnya adalah ilmu jalan Allah dalam yang kita dalam yang bersalawat sampai dia yang nanti kita mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan menjadi hamba dan seluruh kebaikan kita mendah. Baik para ibu jamaah sekalian sama-sama kita Allah. Pada malam hari ini kita ada kita ada tamu kita yang dari Palestina jauh-jauh ke sini menjadi kehormatan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan memberikan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam hari ini agak lebih sedikit berbeda dari sholat tarawih biasanya. Kalau biasanya kita sholat tarawih 23 rakaat. Karena pada malam hari ini ada istimewa, ada tamu dari Palestina. Kita hanya dengan sholat tarawih 8 rakaat plus 3 witir. Jadi kita sholatnya pada malam hari ini sholat kita 8 rakaat plus 3 witir. Dan oleh itu mari sama-sama dengarkan tausiah agama atau ilmu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad waktu dan tempat dipercaya. Dan sebelumnya kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nanti setelah kita sholat barangkali ada menyisihkan rezekinya untuk saudara kita yang di Palestina, mungkin di depan ada kotak atau apa yang di depan, barangkali silahkan mengisi atau menghubungi kepada DKM Baitur Rahman. Sekali lagi pada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rezeki atau kelebihan rezeki atau niat untuk menyumbang saudara-saudara kita yang di Palestina, silahkan menyisihkan rezekinya untuk ibadah atau untuk kita saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu saja dari kami. Waktu dapat kami berikan kepada Syekh Muhammad dan tempat dipersilakan kepada على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقائدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطان رضينا بالله ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا ربي لك الحمد على ما جمعتنا هنا اليوم في اندونيسيا في هذا المسجد المبارك في صلاة التراويح، الصلاة المخصوصة بشهر رمضان المبارك. جئتكم اليوم لأتكلم لكم عن أحوال المسجد الأقصى المبارك وأحوال الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، أحوال صلاة التراويح خصوصا في المسجد الأقصى المبارك. ومن ثم أتكلم لكم عن غزة وعن أحوال غزة وعن أحوال مجاهدين غزة. أتكلم لكم عن كل هذا بإذن الله تعالى.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita kedatangan saudara kita, saudara yang datang jauh-jauh dari negeri Yordania. Yordania ini itu sebenarnya satu bangsa dengan Palestina. Jadi jamaah dirahmati Allah, beliau datang jauh-jauh itu menyapa saudaranya, kita semua umat Islam dalam tali persaudaraan agama, seiman, seislam. Ini dalam rangka apa? Beliau akan mengabarkan kabar terkini tentang Masjid Al-Aqsa, kabar saudara kita yang ada di Gaza, dan juga kita beriktibar, kita mengambil ibrah dari apa yang mereka lakukan, khususnya para mujahidin ataupun orang Gaza. Kenapa mereka bisa sekuat itu? Karena salah satu alasannya adalah Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, pada malam hari ini kita sama-sama akan beristifadah, mendengarkan apa yang beliau sampaikan, sehingga kita nanti pulang dalam keadaan bisa memperbarui iman kita, memperkuat iman kita, dan kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الله عز وجل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في هذه الليلة المباركة عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى في حادثة الإسراء والمعراج. وفي نفس هذه الليلة فرضت الصلاة على المسلمين. فرضت الصلاة على المسلمين من فوق 7 سماوات، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا. لما نتفكر ما هو المسجد الأقصى نتفكر في أشياء كثيرة. المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الثلاث مساجد التي يشد إليها الرحال. وضمن الحديث المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، المسجد الحرام في مكة ومسجد النبوي في المدينة والمسجد الأقصى في فلسطين. هذا كله يتحدث عن المسجد الأقصى، لماذا لا نهتم في المسجد الأقصى؟ Jamaah dirahmati Allah, saya memulai dengan kita mempelajari ulang ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Rasulullah SAW minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa, alladzi barakna haula, yang masjid al-aqsa dan juga sekitar daripada masjid al-aqsa itu diberkahi oleh Allah. Jamaah rahmati Allah, dulu apa yang di sekitar masjid al-aqsa disebut dengan bumi Syam, tapi sekarang itu sudah dalam bentuk negara. Itu adalah Yordania, Suriah, Lebanon, dan juga Palestina. 4 negara inilah yang disebut dengan diberkahi sekitar daripada Masjid Al-Aqsa. Jamaah dirahmati Allah, sebelum umat Islam, sebelum Rasulullah menghadap kiblatnya kepada Ka'bah, kita semua dan Rasulullah itu menghadap mana? Kepada Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Ini adalah kiblat pertama umat Islam. Kiblat yang pertama umat Islam kurang lebih 1,5 tahun atau 17 bulan. Oleh karena itu, ini punya posisi yang penting bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW berpesan, la tusyaddu rihal, kalian jangan berniat ibadah jauh,
kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, itu ada di Makkah. Yang kedua, wa masjidi hadza, Rasulullah menunjuk masjidnya sendiri yang kubah yang berwarna hijau, itu adalah Masjid Nabawi. Yang ketiga, itu adalah Masjid Al-Aqsa. 2 masjid berdekatan, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dekat. Tapi satu masjid ini yang jauh, itu ada di Palestina, itu adalah Masjid Al-Aqsa. Oleh karena itu, ini adalah pesan yang kuat dari Rasulullah SAW, bahwasanya 3 ini adalah masjid suci kita, masjid suci umat Islam, yang harus kita jaga bersama, yang harus kita junjung kemuliaan dan kehormatannya. Jangan sampai kita tidak mau mendengar kabarnya, cuma dengar kabar dari Masjidil Haram bahwa Masjid Nabawi saja. Masjid Al-Aqsa tidak tahu bagaimana. 3-tiganya itu adalah masjid suci kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu jemaah, kita harus memperhatikannya dan jangan kita tutup mata, tutup telinga tentang kabar daripada Masjid Al-Aqsa. وبالتأكيد إذا أردنا أن نتكلم عن حال المسجد الأقصى فحال المسجد الأقصى صعب جدا، وخصوصا الآن وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي هي حرب إيران وأمريكا التي حصلت. في أول قرار يأخذه الاعتلاف قبل أن يحصل في إيران وقبل أن يحصل أي شيء يغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك. أول قرار يتم إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك ولا يوجد صلاة في المسجد الأقصى المبارك. لماذا؟ لحماية اليهود. لماذا لحماية اليهود؟ لأن اليهود يصلون يوميا في المسجد الأقصى المبارك. الصلوات التلمودية تصلى داخل المسجد الأقصى المبارك، صلاة اليهود تصلى داخل مسجد المسلمين. فهذا في أي دين وفي أي شريعة. قبلة المسلمين الأولى يصلي فيها اليهود. هذا في أحوال المسجد في النهار، في الصباح بعد صلاة الفجر تبدأ هذه الاقتحامات بأفواج، تتعدد هذه الأفواج، تصل في بعض الأحيان إلى 1000 و2000 مقتحم للمسجد الأقصى المبارك، 2000 مستوطن يدخل ساحة المسجد الأقصى المبارك. أما عن ساعات الليل فالآن في رمضان في صلاة التراويح، طبعا هذا نتكلم به في ال10 أيام الأولى، لأن بعد ال10 أيام الأولى لغاية لحظة المسجد الأقصى مغلق. لا نعرف هل سيقرر اليهودي يفتح المسجد الأقصى أم لا. تخيلوا قبلة المسلمين الأولى يتحكم بها اليهود، يغلق أم يفتح المسجد الأقصى المبارك. في صلاة التراويح يتم اقتحام صفوف المصلين، يدخل اليهودي داخل صفوف المصلين ويتجول داخل صفوف المصلين ويقتحم حرمة الصلاة ويقتحم حرمة المسجد ويسقط بحذائهم أكرمكم الله ويكون مدجج بالسلاح. هذا جميعه يحصل في الأقصى. Jemaah dirahmati Allah, Masjid Al-Aqsa keadaannya saat ini itu tidak mudah. Apalagi Bapak Ibu sendiri sudah mendengar bahwasannya ada peperangan yang terjadi di Timur Tengah antara Iran melawan Israel dan sekutunya. Oleh karena itu, daripada Masjid Al-Aqsa ini yang saat ini masih dalam keadaan terjajah, ketika ada penyerangan ini, ketika ada peperangan ini terjadi, Masjid Al-Aqsa sampai detik ini tidak ada yang boleh masuk sana daripada orang kaum muslimin. Sebelum adanya peperangan, mereka bisa sholat di sana. Mereka tetap bisa sholat di sana. Mereka tetap bisa itikaf di sana. Tapi ketika setelah datangnya peperangan, itu Masjid Al-Aqsa ditutup aksesnya. Yang boleh masuk hanya orang-orang Zionis. Sampai detik ini. Kemudian apa yang dilakukan orang Zionis? Zionis melakukan namanya ibadah-ibadah mereka. Mereka membacakan doa-doa tulmu. Kemudian apa lagi? Mereka melakukan namanya sujud mahami di dalam Masjid Al-Aqsa. Perlu diketahui Bapak Ibu, Masjid Al-Aqsa itu bukan seperti masjid kita. Masjid Al-Aqsa bukan satu masjid, tapi satu komplek,
satu tanah yang di dalamnya ada beberapa tempat. Salah satunya adalah masjid yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat, kubahnya berwarna kuning keemasan. Ini disebut dengan Masjid Qubatus Sokhro. Jadi salah satu masjid yang ada di dalam komplek tanah Masjid Al-Aqsa. Dan setiap harinya daripada orang-orang Zionis di sini masuk dalam sana. Bukan di masjidnya saja, tapi di luar masjid. Ada satu video yang beliau tunjukkan kepada saya, bahwasannya orang-orang Zionis itu membaca doa-doa tulmus ataupun melakukan ibadah lainnya menghadap kepada Masjid Qubatus Sokhro. Jadi ibaratnya ini masjid adalah Masjid Qubatus Sokhro, Masjid Al-Aqsa. Di luar itu sudah ada orang-orang Yahudi Zionis khususnya itu membaca menghadap Masjid Al-Aqsa tersebut. Makanya saya bertanya, apa ada syariat yang membolehkan seperti ini? Jelas tidak ada. Oleh karena itu jamaah, itu terjadi ketika pagi sampai menjelang zuhur. Kalau malam hari bagaimana? Sebelum ada penyerangan, itu mereka tetap bisa sholat tarawih seperti hari sekarang. Tetapi mereka sholat dalam keadaan tidak aman atau merasa was-was. Kenapa? Karena di depan belakangnya itu diawasi oleh tentara Zionis, yang mereka itu berjalan di antara saf-saf. Ketika kita tadi bersaf sholat, itu depan belakang tentara daripada Zionis membawa senjata, memakai sepatunya, ya, memasuki daripada masjid tersebut yang di dalamnya orang Muslim lagi sholat. Mereka mengawasi satu persatu orang. Dan bisa saja ada orang yang mengambil video, kemudian dia melawan, itu pasti akan ditangkap dan dipenjarakan minimal 3 bulan, paling lama 6 bulan. Dan itu terjadi di sana, di Masjid Al-Aqsa, masjid suci kita bersama. وإذا أردنا أو حتى تذكرنا المسجد الأقصى حتى تذكرنا فلسطين فلا بد لنا أن نذكر غزة العزة، غزة الرباط، غزة الجهاد، غزة التي نتكلم فيها عن ناس المجاهدين فيها، نتكلم عن الصبر، نتكلم عن كل شيء. وهذا جميعه يتلخص في آية واحدة، يتلخص في آية يقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا ننصر الله عز وجل بنصرنا ويثبت أقدامنا، مش بس بنصرنا، مش بس راح ننتصر، لا، راح ينصرنا وراح يكون في ساحة الحرب، راح يكون في ثبات الأقدام. والذي يعرف غزة لا يوجد مقارنة بين القوة الصاروخية لغزة أو لحماس أو لقتال القسام والقوة الصاروخية لليهود. فرق كبير، يوجد فرق هائل، يوجد فرق أن هذا معه أمريكا وهذا ليس معه أحد، ليس معه أحد. المجاهد في غزة كان يقاتل لوحده، لم يكن أي أحد معه. وأما إذا أردنا أن نتكلم عن أطفال غزة فبالتأكيد سأتكلم عن الطفل الذي خرج وكان ابن 9 أعوام، عمره 9 سنوات، عمره 9 سنوات أو 10 سنوات فقط، يخرج وجميع أهله قد استشهدوا ويقول: الحمد لله وأعطيني يا رب فرض عنك. يقول: الحمد لله وأعطيني يا رب فرض عنك. يقول: يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى. يقدم دماء أباه وأمه وأعمامه وأخوانه وأخواته وكل أحد في عائلته قربانا لله عز وجل، قربانا لله عز وجل. يقول: يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى. الإسلام لا يوجد إسلام مجاني، لا يوجد إسلام بدون تضحية. الإسلام إذا أردنا أن نطبق دين الله عز وجل يجب أن تراق الدماء، ويجب أن يكون هناك دماء. متى الصحابة والرسول صلى الله
يجاهدون. كانت في السنة الواحدة يكون في غزوتين أو حربين أو هجومين على الكفار أو حتى مرات ثلاث، يعني كل 3 أشهر كان يوجد غزوة أو يوجد معركة مع الكفار. هذا هو الدين. Jemaah rahmati Allah, apa yang terjadi di Gaza saat ini itu sebenarnya yang menguatkannya adalah ayat Al-Quran. Salah satunya adalah in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bapak Ibu yang sedang berusaha menghatamkan Al-Quran, pasti nanti akan ketemu dengan ayat ini. Pasti akan ketemu dan membaca ayat ini. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang artinya kalau kamu mau menolong agama Allah, itu artinya Allah pasti akan menolong kamu dan menguatkan pendirianmu. Dalam hal ini masyarakat Gaza di sana itu berjuang bukan hanya dengan jiwanya, hartanya juga semuanya. Karena Bapak Ibu perlu diketahui, seperti Bapak Ibu pernah lihat di televisi, di video, bagaimana mereka berjuang, dan 80% daripada bangunan yang ada di Gaza itu telah hancur. 80% bangunan, masjid, sekolah, rumah sakit, universitas, apapun itu telah hancur. Tapi mereka tetap yakin dengan apa? Dengan datangnya pertolongan Allah. Karena mereka itu mengamalkan ayat Al-Quran. Dan Bapak Ibu, mereka ini menganggapnya adalah ini sebuah jihad. Ini adalah perjuangan agama. Itu adalah memberikan harta dan jiwa itu buat Allah, mempertahankan tanahnya, itu adalah Palestina, mempertahankan masjid suci kita, itu adalah Masjid Al-Aqsa. Itu adalah pengorbanan yang besar. Dan 3 tahun lalu, yaitu disebut Hamas, kata Ibnu Qassam, itu melakukan namanya Tufan Al-Aqsa, itu cuma 150.000 orang. Melawan berapa? Bapak Ibu bisa tahu sendiri. Israel beserta sekutunya Amerika itu berapa banyak pasukannya. Yang dilawan itu cuma 150.000 orang. Tidak banyak. Dengan peralatan seadanya, tapi apa yang terjadi? Mereka tetap kuat bertahan dengan keyakinan tadi. Ini terjadi pada para mujahidin. Bagaimana dengan masyarakat biasanya, orang-orang Gazanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin." Kita semua pasti akan diuji dengan kelaparan, kekurangan uang, kesulitan harta, kesulitan jiwa. Tapi Allah berikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Orang yang bersabar itu pasti akan Allah berikan kabar gembira. Alladzina idza asabatuhum musibah, kalau mereka mengalami musibah kesulitan tersebut, qalu innalillah, kita semua ini adalah milik Allah dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Makanya tadi saya menyebutkan ada anak kecil yang umurnya 9-10 tahun. Mereka ini anak kecil, bukan lagi yatim, ditinggal ayahnya, meninggal. Bukan lagi yatim piatu, bukan hanya ayah dan ibunya, tapi keluarganya, kakaknya, adiknya, tetangganya, omnya, keluarga besarnya, itu telah syahid semua. Yang tersisa hanya anak kecil ini. Kalau dipikir-pikir itu apa nggak stres? Tapi anak kecil ini, dia keluar, dia tetap tegar, dia tetap bersabar, dan dia tetap bisa mengucapkan Alhamdulillah, Radina ya Allah, kami ridho dengan ketentuanmu ya Allah. Hal ini dipelajari sejak dini, menanamkan nilai-nilai Al-Quran, biar hatinya kuat, imannya kuat. Makanya saya tutup dengan فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Bapak Ibu, jumlah orang-orang yang telah syahid sampai detik ini di Gaza itu 70.000.
70.000, paling banyak daripada kaum perempuan, ibu-ibu dan juga anak-anak. Dari kaum laki-laki, mau tentaranya, mau anak muda itu enggak meninggal banyak. Tapi yang lebih banyak adalah kaum ibu-ibu dan juga anak-anak. Karena apa? Zionis itu sangat takut kepada anak-anak. Kok takut sama anak-anak? Karena yang di pikiran Zionis ini itu adalah bukan anak kecil yang dia lihat, tapi 10-20 tahun lagi ini anak kecil bisa jadi yang membebaskan daripada penjajahan Zionis. Bisa jadi yang menyatukan umat Islam satu dunia dan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Makanya mereka mengejar tuh anak-anak kecil. Makanya mereka mengejar ibu-ibu. Itu tujuan mereka. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita jangan melihat ini angka banyak meninggal, tapi apa yang kita lihat itu dalam Al-Quran disebutkan. Fala tahsabanna, jangan mengira orang-orang yang telah syahid tersebut itu meninggal sia-sia. Bal ahya, mereka tetap hidup. Inna rabbihim yarzuqun, Allah yang memberikan rahmat dan kelembutannya. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah Al-Quran yang hidup di atas tanah Gaza, Al-Quran yang hidup di atas tanah Palestina. الكتاب استخدمه، لكن في الكتاب أقول لكم استعدوا للحرب القادمة. أول شيء وضع قطاع غزة، أكثر 80% من قطاع غزة مدمر بالكامل، مباني جميعها مهدومة. لا يوجد مسجد واحد في غزة قائم، لا يوجد أي مسجد. كان في البداية الاستهداف للمساجد، لأن المساجد كان يتخذها جنود حماس وجنود كتائب القسام، كانوا يتخذونها معسكرا للتدريب. المسجد نعم، من المسجد كانت تبدأ الحروب، ومن المسجد كانت تبدأ الشورى. فالزموا مساجدكم والزموا قرآنكم. الحرب العالمية الثالثة التي تدخل فيها أمريكا وإيران ستمتد إلى كل بقاع العالم، ستمتد إلى كل بقاع العالم. وها أنا أقول لكم اليوم هذه الحرب ستمتد إلى كل بقعة من بقاع العالم، ولن تترك أي شيء، وستأتي إلى جميع الدول الإسلامية. بدأت الآن وهي تبدأ بجميع دول الشرق الأوسط، جميع الدول الخليجية، جميع الدول العربية بدأت فيها حرب إيران وأمريكا، وستمتد، لأن هذه الحرب هي حرب إسلام وكفر. هذه الحرب حرب أبيض وأسود، إما تبقى دولة الكفر وتبقى دولة أمريكا وطغيانها، وإما يبقى الإسلام. لا يوجد حل، لا يوجد حل. والله عز وجل يوعدنا في آخر الزمان أننا سننتصر على اليهود وعلى أمريكا وعلى جميع الكفار. فيجب على كل أحد منا أن يعد نفسه لذلك اليوم. والصدقات التي جئنا نطلبها منكم اليوم لغزة ولفلسطين هذه تطهر النفوس. الصدقات تطفئ غضب الرب. إذا كان سينزل غضب من الله عز وجل تطفئه. فالزموا مساجدكم والزموا مصاحفكم، ولا تنسوا إخوانكم في دعائكم ومسائل صدقاتكم ومسائل كل شيء حسب بإذن الله تعالى. Jemaah dirahmati Allah, sebagai penutup syahadat besar kepada kita semua untuk senantiasa tidak meninggalkan masjid, untuk senantiasa tidak meninggalkan mushaf. Karena apa yang terjadi saat ini, daripada perang yang terjadi di Timur Tengah itu mungkin saja menyebar. Sekarang perang hanya terjadi di Timur Tengah, di antara daripada negara-negara Muslim, negara-negara Islam. Dan apa yang terjadi antara Iran dan Israel beserta sekutunya itu adalah perang antara orang-orang yang memegang keras, memegang kuat adalah agama Islam, dan juga orang-orang yang berusaha merusaknya. Oleh karena itu jemaah, apa yang terjadi di Gaza itu mereka selalu mengutamakan masjid. Mereka itu berusaha mengumpul di masjid.
mentarbiyah, mendidik diri sendiri, mendidik anaknya itu di masjid semua. Dimulai dari masjid. Maka jangan tinggalkan masjid. Kemudian apalagi, jangan kita kurang-kurangi bacaan Al-Quran kita. Sempatkan bacaan Al-Quran kita. Karena kita nggak tahu ini, bagaimana apa yang terjadi di Timur Tengah ini akankah melebar. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, yakini Al-Quran. Dengan seperti itu kita semua akan selamat dari apa-apa yang kita tidak inginkan. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini apa yang kami bisa sampaikan. Nanti selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara daripada kami Yayasan Amal Indonesia membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, khususnya tentang bidang air bersih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.